Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah. Wa amarna bi tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Wa aujaba 'alaina al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul thalabul ilmi, silaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatu dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita khatam takrib 2 kali, kemudian Fathul Qarib, kemudian Arba'in Nawawi, kami coba buka-buka beberapa kitab, dan mungkin sampai beberapa waktu ke depan kita akan nyoba ke kitab tafsir, tapi yang kira-kira pendek, ya, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, ya, Juz Amma, tapi dari belakang. Yang ayat-ayat yang sering kita baca, yang sering kita hafal, supaya sekiranya kita tahu maknanya, tahu tafsirnya, barangkali ketika sholat bisa membantu kita menambah kekhusyuan, karena kita jadi paham maknanya. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk hidayah bagi umat manusia. Sebagai petunjuk, maka selayaknya kita memahami maknanya. Kalau tidak dipahami, maka untuk menjadi petunjuk menjadi berat, menjadi susah. Al-Quran itu ketika dibaca satu hurufnya pahalanya 10 per huruf, ya. Kalau saya baca alif lam mim, pahalanya 30. Alif 10, lam 10, mim 10. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Membaca itu untuk Al-Quran tidak berarti kita membaca itu begini, ada Al-Quran kemudian kita baca, ini tidak. Yang dimaksud membaca itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita. Maka tatkala kita sholat itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Bukan berarti kita membaca, ngambil mushaf kemudian kita baca, ini tidak. Tetapi apa yang kita hafal dari surat Al-Fatihah. Dan yang namanya membaca itu harus keluar dari mulut. Maka ketika kita mengatakan bahwa sholat itu harus membaca surat Al-Fatihah, harus keluar dari mulut bacaan surat Al-Fatihah, minimal terdengar telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya membaca. Tidak boleh membaca Al-Fatihah waktu sholat di batin. Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Jadi ada 5 hal dalam sholat itu tidak boleh di batin. Kalau di batin nggak sah. Namanya rukun qauli, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat sampai tahiyat, ya,
at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Salawat waktu tahiyat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. 5 hal ini tidak boleh dibatin, harus dibaca. Dibaca itu artinya keluar dari mulut. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu tidak mesti kita harus membaca begini. Kita murajaah Fatihah itu kita sudah dianggap membaca. Ketika malaikat Jibril mendekap baginda Nabi di Gua Hira, Iqra anta ya Muhammad, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Itu tidak malaikat Jibril membawa buku terus Nabi Muhammad suruh membaca, itu tidak. Tapi maksudnya suruh mengeluarkan ungkapan kata-kata dari Nabi Muhammad. Iqra anta ya Muhammad, maka sabnya ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra anta ya Muhammad ma ana biqari, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru Nabi Muhammad mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, mengatakan, mengungkapkan, keluar kata-kata, maka itu dianggap membaca. Ini untuk Al-Quran, ya, untuk Al-Quran. Maka bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, ya, membaca, tapi dia bisa menghafal, maka ketika dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini dihitung membaca dan per huruf mendapatkan 10 pahala. Maka kita hitung saja kalau surat Al-Fatihah itu berapa huruf. Maka segitulah kalikan 10, itulah pahala membaca Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan bibir kita. Tidak hanya waktu sholat, minimal itu sehari 2 kali, pada subuh dan pada maghrib. Biar lidah kita itu lentur, ya, enak, biasa membaca Al-Quran. Karena dia sifatnya hidayah, ya, hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk. Maka banyak orang-orang non muslim itu yang masuk Islam karena Al-Quran, bahkan hanya karena membaca terjemahan. Tapi nek terjemahan itu bukan Al-Quran, ya. Terjemahan ya terjemahan, tafsir. Terjemahan itu tafsir, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang tertulis, ya mushaf namanya. Kalau Al-Quran sendiri itu ya ungkapan kata-kata itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Jadi Al-Quran itu bacaan itu. Adapun ini yang tertulis itu namanya mushaf. Makanya kita kalau di Mesir pengen beli, itu bukan beli Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dibeli. Karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual belikan. Yang kita beli itu namanya mushaf. Makanya kalau kita ke toko mau beli apa? Beli mushaf. Bukan beli Al-Quran. Al-Quran nggak bisa dibeli. Ya, Al-Quran itu firman Allah. Ungkapan apa perkataannya Allah, itu namanya Al-Quran. Yang tertulis itu namanya mushaf. Apa itu mushaf? Lembaran-lembaran, ya, kumpulan lembaran itu namanya mushaf. Maka karena Al-Quran itu juga tertulis di kertas, terkumpul di kertas menjadi sebuah lembaran, menjadi sebuah buku, maka Al-Quran juga sering disebut dengan istilah Al-Kitab. Dzalikal kitabu, kitab, Al-Kitab, ya, Al-Kitab. Maka nama lain Al-Quran itu Al-Kitab. Meskipun kalau di masyarakat kalau kita bilang Alkitab, apalagi di kalangan Kristen, itu kesannya Injil, Taurat. Mau beli Alkitab, maka dikasih Injil mesti. Padahal Al-Quran ya Alkitab, ya, Al-Quran juga Alkitab. Sebagaimana Injil, Taurat itu juga disebut dengan mithaq. Al-Quran juga disebut mithaq juga, sama. Al-Quran mithaq. Mithaq itu kitab perjanjian. Ya. Kenapa kok bisa sama? Ya, sama-sama turun dari Allah. Dulu-dulunya itu kan Taurat sama Injil kan sewaktu belum ditahrif, belum diselewengkan, kan sama-sama turun dari Allah.
Maka nama-nama Al-Quran, nama Injil, nama Taurat itu sama. Ya Alkitab, ya Huda, ya Al-Huda, ya Al-Mitsaq, Al-Bayyinat. Jadi nama Al-Quran itu ya sama dengan nama kitab Taurat, nama kitab Injil. Tapi biasanya kalau kita nyebut pengen beli Alkitab dikasihnya Injil. Padahal Al-Quran ya Alkitab juga. Dzalikal kitabu. Nah, kitab itu, nah kan Al-Quran. Al-Quran itu turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu jumlahnya 30 juz, 114 surat. Nek ayatnya khilaf antar ulama. Kalau orang Indonesia untuk gampangake biasanya 666. Padahal ya ora. Ya, sebenarnya gampang gitu. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi satu Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini tempat di langit sana. Ya. Kalau di bumi ada Baitullah. Ada Baitul Atiq, ya kadang namanya Baitullah atau Baitul Atiq atau Ka'bah. Ini nama beda tapi sama. Jadi bisa disebut Ka'bah, bisa Baitullah, bisa Baitul Atiq. Ya. Baitul Atiq. Kalau di langit sana ada namanya Baitul Izzah. Al-Quran pertama kali turun itu seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu di Baitul Izzah. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan ya nggak ada yang tahu, tapi menguatkan pendapat pada 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti Al-Quran itu turun pada 10 terakhir bulan Ramadan. Dari 10 itu yang dikuatkan, ya kalau nggak ada mic itu suaranya sayah perasaan. Ya, dari 10 hari terakhir itu yang dikuatkan adalah malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada bersuara padahal, tapi kok nggak ada suaranya ya? Dari 10 ganjil itu yang dikuatkan adalah tanggal 27. Ya, 27. Makanya kalau di Arab peringatan malam Lailatul Qadar itu tanggal 27. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar dikuatkan tanggal 27. Ya. Baik. Kalau di Indonesia Lailatul Nuzulul Quran tanggal 17. Aku bisa beda. Ya. Mic itu membantu suara biar nggak terlalu berat. Ya. Tadi di Arab, di Mesir, malam Lailatul Qadar yang diturunkan seluruh Al-Quran itu tanggal 27. Sehingga tanggal 27 itu khataman sekaligus peringatan malam Lailatul Qadar. Khataman Al-Quran sekaligus peringatan malam Lailatul Qadar dengan cara salat taraweh, ba'da taraweh nanti kunuti setengah jam atau 1 jam. Dungo ini sak jam, tangannya nganti ngene, amin. Sak saya sak kemengki. Kunuti toh Indonesia 23 rakaat 10 menit rampung. Nah, kalau di Indonesia
biasanya memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Kok beda? Yang di Arab tanggal 27, di Indonesia kok tanggal 17? Para ulama mengatakan bahwasanya tanggal 17 itu adalah turunnya ayat pertama dari Baitul Izzah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat itu turun pertama kali di Gua Hira itu pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga orang Indonesia memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17. Artinya turun pertama kali dari Baitul Izzah menuju bumi diterima oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau orang Arab itu memperingati nuzul Quran karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar. Belum satu Quran turun di Baitul Izzah, ya. Baru dari Baitul Izzah turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu selama 23 tahun. 23 tahun itu rinciannya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah berarti ya 23 tahun. Nabi Muhammad waktu pertama kali menjadi nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun tambah 23 berarti 63. Jadi umur baginda Nabi itu 63 tahun Hijriyah, bukan Masehi, ya. Kalau Masehnya umur baginda Nabi kisaran 60 tahun. Ya, 60 tahun. Nah, kalau umur kita itu 70, 80, bahasa untuk bonus banyak kan. Nah, baginda Nabi hanya sekitar 60-an untuk Masehinya, tapi kalau Hijriahnya 63. Nah, Quran turunnya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah ini ayat-ayat yang kebanyakan turun kepada baginda Nabi itu ayat-ayat terkait dengan tauhid. Ya, tauhid. Yang kedua, akhlak. Jadi ayatnya itu tauhid, akhlak, tauhid, itu saja. Adapun fikih, ya, itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Perintah zakat itu di Madinah, perintah haji itu di Madinah. Fikih-fikih muamalah terkait perdagangan, terkait dengan sewa menyewa barang, terkait dengan riba, terkait dengan bagi hasil dan lain sebagainya, itu semuanya di Madinah. Kecuali perintah sholat. Perintah sholat itu ada dua. Yang pertama, habis baterainya ini. Wah, Bayu panggil lagi nih. Oh, ini masih ada kok. Oh, sudah. Nah, soalnya kalau nggak pakai mic itu suaranya berat. Ya. Jadi, mati lagi. Ya. Jadi selama 13 tahun di Mekah itu terkait akhlak dan tauhid. Kecuali sholat. Sholat ini ada dua. Yang pertama terkait dengan sholat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ini beliau punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat itu sejak awal risalah. Maka termasuk ayat-ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi adalah ayat tentang sholat. Yaitu apa? Sholat malam. Karena sholat malam itu untuk baginda Nabi hukumnya wajib. Qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila
au zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai baginda Nabi, qumil laila illa qalila, bangun malam setengahnya atau seperempatnya. Jadi dari awal di ayat ini, ayat termasuk ayat yang awal-awal turun, perintah kepada baginda Nabi untuk melaksanakan sholat. Makanya sholat malam itu sangat penting, karena itu untuk menguatkan spiritual jiwa kita, ya. Jadi kalau kita banyak masalah, gundah apa macam-macam, sering sholat malam, ya. Karena itu bisa menguatkan jiwa kita. Karena Nabi itu berat, jadi seorang Nabi itu cobaannya banyak, ya. Maka karena banyak cobaan itulah maka Allah perintahkan sejak awal untuk supaya baginda Nabi ini sholat malam, karena berat. Nah, kalau kita sering sholat malam, insya Allah ketika menghadapi berbagai macam cobaan, rintangan, halangan, itu akan memperingan, ya. Apalagi di dunia dakwah, ya. Nabi ini kan dunia dakwah, itu rintangannya sangat luar biasa. Maka harus dibantu dengan sholat malam. Tanpa sholat malam rapuh, ya, rapuh. Penting sekali. Dan sholat malam itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat malam itu Allah akan mengangkat derajat kita, dunia kita dan akhirat kita. Yang kedua, sholat fardu yang untuk umat Islam semuanya. Ini baru turun akhir sebelum Nabi Muhammad hijrah, ya. Ketika Allah perintahkan kepada baginda Nabi untuk Isra dan Mi'raj. Setelah istrinya meninggal, pamannya meninggal, Nabi Muhammad sedih sekali, maka dihibur oleh Allah untuk turunnya dari Masjid Haram menuju Masjid Aqsa, kemudian ke langit. Di sanalah Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Selebihnya hukum syariat itu di Madinah, ya. Maka memang di dalam kehidupan itu hal terpenting adalah akidah, penguatan akidah dan juga akhlak. Akidah dan akhlak, kemudian mengetahui hukum-hukum syariat. Dan hukum syariat yang turun di Madinah pun itu tidak langsung, tapi pelan-pelan. Misal terkait dengan hukum minum khamr, itu 3 kali turun. Wala taqramus shalah wa antum sukara, jangan kamu sholat kalau dalam kondisi mabuk. Ayat hanya sekedar peringatan, sampai kemudian turun ayat Al-Quran bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibu, ya. Jadi yang namanya khamr itu adalah ridsun. Ridsun itu sesuatu yang sangat keji, yang sangat buruk, maka hindari. Itu tidak sekaligus. Awal-awal jilbab itu tidak wajib, sampai kemudian turun ayat yang memerintahkan untuk memakai jilbab. Waktu turun ayat khamr, orang masih biasa, orang Madinah minum khamr. Turun ayat khamr, langsung semua orang menyampaikan kepada rekan-rekannya, ke tetangganya, ngetuk pintu, telah datang ayat tentang khamr, Allah haramkan khamr. Langsung orang itu mengambil ceret yang penuh khamr, dilemparkan di jalan-jalan Madinah, sampai jalan-jalan Madinah itu basah semua oleh khamr, banjir khamr. Waktu diperintahkan ayat untuk menutup aurat memakai jilbab, orang-orang Madinah itu nyeseti kelambu. Iya, jadi kelambu-kelambu itu diseseti, dibuat kerudung, sampai dikatakan perempuan-perempuan Madinah itu kepalanya seperti susu mamut. Iya, di dalam hadis itu begitu. Disampaikan dalam hadis itu, sampai kepalanya orang perempuan Madinah itu seperti susu manuk, karena dia itu ketika Allah perintahkan untuk menutup aurat memakai jilbab, pada ngambilin kelambunya untuk dijadikan sebagai penutup kepala. Nah, ini karena memang ketika Allah perintahkan sesuatu, kaum muslimin pada waktu itu langsung tanpa tanya, pokoknya sami'na wa ta'na. Apapun kata Allah, kata Rasul, dengar, laksanakan, tanpa harus banyak tanya.
Karena 13 tahun di Mekah itu dikuatkan oleh akidah, kemudian masuk ke Madinah, ketika akidahnya itu sudah kuat, apapun kata Allah, apapun kata Rasul, diperintahkan langsung dilaksanakan. Maka ketika kaum muslimin itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka menjadilah umat terbaik, maka dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wahai Muhammad dan umat Islam waktu itu, para sahabat, kalian ini umat terbaik yang pernah muncul di muka bumi. Karena 3 hal. Kalian itu tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, maka kalian menjadi umat terbaik. Ya, luar biasa. Kenapa disebut terbaik? Para sahabat itu jumlahnya kisaran 224 ribu lah. Sahabat satu generasi. Dari 224 ribu itu semuanya tanpa terkecuali dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah pasti dijamin masuk surga. Jadi seluruh sahabat itu masuk surga. Dan seluruh sahabat itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tanya ke Rasul, itu pertanyaannya itu istimewa. Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal indallah. Nah, pertanyaannya begitu. Ya Rasul, kira-kira perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu apa ya? Kami pengen melakukan itu. Karena saking pengennya mereka itu masuk surga. Pengen dulu-duluan rebutan surga. Sehingga kalau tanya kepada baginda Nabi itu, pertanyaannya, kira-kira amal yang paling baik yang bisa saya lakukan, yang bisa menuntun saya ke surga itu apa ya? Nah, pertanyaan para sahabat. Maka mereka menjadi umat terbaik yang pernah keluar di muka bumi, dan belum pernah ada lagi umat sebaik mereka. Generasi kedua tabi'in itu adalah generasi terbaik kedua. Generasi ketiga tabi'in adalah generasi terbaik ketiga. Generasi terburuk itu generasi akhir zaman, mendekati kiamat itu. Yang orang-orang yang mendapati kiamat, menangi kiamat, itu orang terjelek di muka bumi. Ya, karena isinya udah maksiat semua. Sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Adanya maksiat semua. Kalau dunia sudah maksiat, buat apa dilama-lamain? Kiamat saja selesai gitu. Tuh, Al-Quran. Dan selama Al-Quran itu dipegang oleh kaum muslimin, oleh generasi awal, tidak lama, dalam jangka tidak nyampe 100 tahun, kaum muslimin itu kekuasaan wilayahnya sudah menjadi wilayah terbesar di dunia. Kekuasaannya terbesar di dunia. Pada masa Bani Umayyah itu kaum muslimin sudah menguasai sampai Afrika Utara semuanya, Eropa di bagian Andalus Spanyol ya, Spanyol dan sekitarnya, bahkan sampai perbatasan Prancis. Ke timur itu sampai India, sampai Cina Barat. Kalau Turkistan orang Arab bilangnya, kalau orang kita banyak Singsang nggak salah. Ya, suku apa itu namanya itu? Hui itu apa itu sebelah barat Cina. Itu muslim semua, sampai sekarang mereka muslim. Jadi luas sekali kekuasaannya. Bahkan zaman Utsmaniyah itu sampai Eropa Timur kan. Nah, kenapa mereka bisa kuat seperti itu? Karena berpegang kepada Al-Quran. Jadi kalau perang, kaum muslimin itu tidak pernah perang kok umat Islam jumlahnya lebih banyak, senjatanya lebih lengkap, itu nggak pernah. Mesti lebih sedikit. Tapi mereka punya senjata yang paling kuat. Apa itu? Kekuatan iman. Kalau sudah punya kekuatan iman, militer secanggih apapun kalah. Ya, perang Badar kaum muslimin hanya 300, kafirnya 3000. Yang paling seram ya perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu kaum muslimin berapa? 3000 melawan 250.000. Enggak imbang sama sekali itu. Itu gimana itu? Di logika kita, di akal kita itu nggak nyambung gitu. Meskipun kaum muslimin tidak menang, tapi
tidak kalah. Luar biasa itu. Perang melawan tentara Romawi itu sering, kaum muslimin 30.000, Romawi 200.000, 250.000, itu sering sekali. Waktu ke Syam kemana. Tapi karena kaum muslimin punya kekuatan iman, menang. Nah, tapi sekarang ketika kita itu terkena penyakit wahan, apa wahan? Itu takut mati, ya, cinta dunia. Ya sudah, habis kita melawan Yahudi yang jumlahnya hanya 14 juta saja, kalah. Padahal kaum muslimin jumlahnya 1,3 miliar. 1,3 miliar dengan 14 juta, kalah kaum muslimin. Maka kata Muhammad Abduh, kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin menjadi bangsa mulia, maka teladani generasi salaf, para sahabat, para tabi'in dengan kembali kepada Al-Quran. Karena tatkala kaum muslimin itu jauh dari Al-Quran, saat itu kaum muslimin akan mendapatkan hinaan. Itu persis yang terjadi pada orang-orang Yahudi Bani Israel dulu. Bani Israel itu ya sama dulu. Tatkala mereka itu menjauh dari Taurat, habis mereka dijajah Romawi, dijajah Babylon, dijajah Persia, wah dibantai, diusir, apa. Tatkala mereka kembali kepada Taurat, kuat lagi. Jadi itu sudah sunnatullah. Kapan kita kembali kepada Allah, Allah akan tolong kita. Semakin kita jauh, semakin Allah membiarkan kita. Begitu. Itu terjadi pada Bani Israel, dan itu kembali kepada kita juga. Kaum muslimin semakin kita itu dekat dengan Al-Quran, insya Allah pertolongan Allah akan semakin dekat. Tetapi semakin kita jauh dengan Al-Quran, maka pertolongan Allah juga semakin jauh. Nah, sekarang kan unik. Imarat, negara Imarat, Syekh Zaid malah bersekutu dengan Israel dan Amerika untuk apa? Ngebuk Iran. Kan aneh. Logika akal kita itu sudah nggak masuk itu. Bagaimana bisa sebuah negara yang ngaku sebagai negara Islam tapi bersekutu dengan Yahudi, dengan Amerika untuk ngebuk Iran? Kan nggak masuk akal itu. Itu karena ketakutan bangsa-bangsa Muslim, takut mati, cinta dunia itu akhirnya kita dzil, ya, kita dihinakan. Maka kembali kepada Al-Quran itu menjadi sesuatu yang darurat, yang harus, ya setidaknya kita mulai dari yang kecil-kecil, mulai ngaji tafsir, kita artikan sedikit demi sedikit, kita pahami maknanya. Mudah-mudahan hal itu menjadikan kita itu semakin dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Ya, Al-Quran itu imam itu harus di depan, ya. Kitanya sebagai makmum itu di belakang. Jadi kalau imam itu seperti meteran, ya. Meteran itu yang dijadikan sebagai pedoman, bukan kayu. Jadi kalau kayunya gedawan, kayu yang dipotong, jangan meteran yang dipotong, kan gitu, nanti ya meterannya rusak. Seperti itu. Baik, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita masuk. Baik. Terkait tafsir, ya tafsir. Kenapa Al-Quran kok butuh tafsir, ya? Karena ada tafsir Al-Quran, banyak sekali tafsir Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai firman Allah terkadang dipahami oleh sebagian orang, tapi oleh yang lain tidak paham. Itu bukan hanya kita, sahabat pun sama tuh. Suatu kali Umar bin Khattab membaca ayat Al-Quran, wa fakihatan wa abba. Umar mengatakan fakihah kita paham, fakihah itu sayur apa, buah-buahan. Abba itu apa tuh? Maka Umar pun tanya kepada sahabat yang lain, abba itu artinya apa ya? Ada yang menjawab abba itu jenis dari buah-buahan, nah kan? Macam-macam. Ada lagi fatirus samawati wal ardh. Sahabat, ada sebagian sahabat yang nggak paham. Fatir itu apa ya, fatir? Sampai ada seorang sahabat yang jalan-jalan melihat orang buat sumur,
tanya, "Mata falta ya fulan, kamu lagi ngapain?" Dia jawab, "Fatartul bi'ra." Fatartu al-bi'ra, saya sedang membuat sumur. Oh, fatir itu artinya membuat. Fatirus samawati wal ardh berarti membuat langit dan bumi. Jadi sahabat saja itu tidak semua mereka itu memahami Al-Qur'an. Jadi sahabat itu tidak semuanya alim. Ada sahabat itu macam-macam. Ada yang pinter, ada yang biasa, ada yang awam juga ada. Awam banget itu ya kayak kita lah. Jadi awam sekali ada. Jadi ada yang sahabat yang kerjanya dagel, ya ada itu. Sahabat itu macam-macam. Jadi ada sahabat yang lagi Rasul itu lagi ngaji begini di masjid, Rasul Quran ngaji. Tahu-tahu ada sahabat datang telat. Kalau dulu kan tidak pakai tekel begini ya, nggak pakai tekel. Paling pelepah kurma yang cukup, yang belakang yang nggak cukup pelepah kurma ya pasir itu. Masuk, bukannya ikut duduk, tahu-tahu ke pojok masjid, cincin jubahnya nguyuh. Nguyuh itu Umar lihat langsung berdiri, langsung pedangnya, wah mau bunuh nih. Kata Umar, kata Rasul, biarkan Umar, biarkan. Nanti kalau kamu tegur dia kecer. Iya kata Rasul begitu, benar. Jangan biarin aja nanti kecer kemana-mana, marah pelayan. Maka kata Rasul, akhirnya dibiarkan sama Rasul. Setelah dibiarkan, selesai pipis, baru dipanggil sini. Tadi kamu ngapain? Ya Rasulullah, kebelet. Jawabnya enteng, kebelet. Kemudian Rasul, ya wahai sahabat, ini masjid, tempat sholat, tempat zikir, tempat ngaji, jangan digunakan untuk pipis. Setelah itu apa kata Rasul? Wahai Umar, Umar kan tadi udah marah banget, malah bilang ke Umar, wahai Umar, tolong ambilkan air 1 ember, guyur. Akhirnya Umar ambil air 1 ember, guyur. Begitu saja. Namanya, jadi sahabat macam-macam. Ada yang awam ya, ada yang nggak tahu. Pokoknya Rasul ngomong itu ikuti aja. Jadi ada sahabat kalau Rasul bilang kalau ada yang bersin, bilang apa? Alhamdulillah. Yang dengar, ya rahmukallah. Jawabnya lagi, ya tikumullah. Ada waktu sholat, lagi sholat Allahu Akbar. Rasul lagi baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Ada yang bersin. Alhamdulillah. Sampingnya yarhamukallah. Sampingnya lagi yahdikumullah. Sampingnya lagi sholat. Ya sahabat pada ribut sendiri gitu. Maka kata Rasul setelah sholat, tadi siapa yang ramai sendiri gitu. Kalau sholat itu cukup mendengarkan, cukup khusyuk dengan dirinya sendiri. Jangan kemudian ramai ya, ditegur, diajari. Karena tidak tahu gitu. Nggak tahu, jadi ada yang bersin dijawab ya hamukallah, ya tikumullah, ada yang ribut. Nah begitu. Jadi sahabat yang macam-macam. Ada sahabat itu yang sukanya ngerjain orang, ya. Jadi suatu kali ada yang jual minyak wangi, terus menawarkan, kamu beli minyak wangi? Oh Rasul biasanya suka minyak wangi, sini saya belikan, sini saya ambil satu. Nanti duitnya minta ke Rasul ya. Rasul dia setelah selesai ambil pergi aja. Orang ini ngetuk pintunya Rasul. Ya Rasulullah, tadi katanya ada yang pesen minyak wangi, engkau yang bayarin. Rasul kaget, perasaan saya gak pesen minyak wangi gitu kan. Tahu-tahu suruh bayarin gitu. Ada sahabat yang begitu, ada itu. Jadi kerjanya ngerjain Rasul itu. Jadi guyon Rasul, sopo gitu. Jadi sahabatnya macam-macam ya, kadang sendagura, kadang guyon, kadang serius ya. Jadi ada yang pinter ya, ada yang awam, ada yang cuman mereka itu meskipun awam, meskipun mereka suka guyon, itu hati mereka itu bersih. Hati mereka itu sering terpaut dengan keimanan, sering pengen mengamalkan yang ya ada sahabat yang kerjanya yang nggak mengamalkan apa-apa. Rasul perintah sholat wajib tok. Puasa Ramadan tok, enggak ngamen apa-apa. Ora tau sunahan, ora tau puasa sunnah, ora tau ibadah sunnah ada. Maka ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah di dalam kitab yang kemarin kita terangkan dalam Arba'in Nawawi. Ya Rasulullah, sekiranya saya itu sholat 5 waktu tok, sekiranya saya itu puasa Ramadan tok, dan saya hanya melaksanakan yang halal dan yang haram, apakah saya masuk surga? Kata Rasul apa? Masuk surga. Itu aja.
Padahal dia nggak pernah mengamalkan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah nggak diamalkan. Hanya yang wajib-wajib tok, itu kata Rasul masuk surga. Kenapa? Karena hatinya bersih. Hatinya bersih. Sehingga kita, kalau kata Ghazali itu di dalam Ihya, di dalam kitab-kitab yang lain, dia mengatakan bahwa amaliyah manusia itu ada dua. Yang pertama itu amaliyah zahir, yang kedua amaliyah batin. Zahir itu ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, itu amaliyah zahir. Amaliyah zahir itu harus dibarengi dengan amaliyah batin. Apa itu? Hati. Dengan cara apa? Membersihkan hati dari sifat iri, dengki, hasad dan sebagainya, kiber ya, sombong. Menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang sabar, yang bersyukur, yang tawadhu dan lain sebagainya. Nah, ketika dua ini gabung jadi satu, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Tetapi orang sholat, puasa, zakat, haji, kalau hatinya itu dia riya, dia ujub, muspura semua, nggak berguna semua. Maka amalan hati dan amalan zahir itu harus seimbang, jalan seimbang. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga 224.000 sahabat itu seluruhnya masuk surga. Dan di dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa ciri-ciri umat terakhir itu ketika anajilum fi sudurihim. Nah, istilah mereka itu anajiluhum fi sudurihim. Injil mereka itu tidak tertulis tetapi di dalam dada. Maksudnya Injil di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu di dalam dada kaum muslimin. Maka di mana-mana orang semangat ya baca Al-Qur'an, ngapal Al-Qur'an. Banyak orang yang hafid Qur'an, enggak ada satupun orang hafid Injil, hafid Taurat itu enggak ada. Hafal Taurat, hafal enggak ada. Tapi Al-Qur'an itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Itu kata Allah, maka banyak yang hafal Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu memang tersimpan di dalam dada kaum muslimin. Kalau ada yang baca salah itu kita dengar salah itu beneran. Makanya kalau Qur'anan di musola itu kadang sering salah itu kita salah meneh, ini kedengaran. Nah, ketika salah itu kita yang dengar itu juga agak risih gitu ya. Nah, maka Al-Qur'an kita jadikan fi sudurina, dalam hati kita. Baik. Cukup ya. Sekiranya ada pertanyaan silakan, sekiranya tidak ada kita tutup karena sudah pukul 9 dan insya Allah mulai minggu depan kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Taib aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.